Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana. Saya dari Universitas Al-Muslim jurusan Pendidikan Fisika. Dosen pembimbing Bapak Afdal Sufahmi MPD. Nah, kali ini kita akan membahas bentuk dan perubahan energi. Jadi yang pertama adanya tujuan praktikum. 1. Menjelaskan pengertian energi. 2. Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya. 3. Menjelaskan hubungan prinsip-prinsip usaha dan energi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alat adanya keran air, kemudian adanya generator, kemudian adanya wadah yang berisi air, kemudian adanya kipas angin, perhatikan di bawah ya. Kemudian adanya cahaya matahari. Kalau cahaya matahari itu tidak termasuk ke dalam bahan karena itu kan memang udah ada di alam. Kemudian adanya teko, adanya sepeda, perhatikan di bawah. Adanya solar cell, adanya lampu neon, adanya lampu biasa, dan adanya kipas angin. Yang ketiga yaitu langkah-langkah praktikum. Nah, pada percobaan pertama yaitu menggunakan keran, generator, dan tabung yang berisi air dan saling dihubungkan. Kemudian diganti dengan kipas angin dan kemudian diganti dengan lampu neon. Nah, pada percobaan kedua dilakukan adanya teko, kemudian adanya generator, kemudian adanya wadah yang berisi air. Kemudian wadah tersebut diganti lagi dengan bola lampu, kemudian diganti lagi dengan kipas angin. Ya, jadi begitu ya. Sekarang kita lihat percobaan ketiga. Yang pertama yaitu adanya orang, adanya sepeda, kemudian adanya generator, kemudian adanya kipas angin, kemudian kipas angin ketiganya saling dihubungkan karena pada saat itu nanti manusia itu akan mengayuh sepedanya untuk melihat perubahan energi. Yang pertama yaitu adanya kipas angin yang dihubungkan dengan generator, kemudian diganti lagi dengan tabung ataupun wadah yang berisi air, kemudian diganti lagi dengan bola lampu. Jadi, langkah praktikum selanjutnya yaitu kita ganti generator dengan solar cell. Hal ini terjadi karena cahaya matahari tidak dapat diubah oleh generator, tapi mampu diubah oleh solar cell. Jadi yang pertama kita lihat dulu percobaan antara solar cell dan kipas angin. Kemudian kita ganti pada saat kita sudah mendapatkan perubahan energinya, kita ganti lagi sama seperti tadi, kita ganti kipas angin dengan lampu neon, kemudian kita ganti lagi lampu neon dengan wadah yang berisi air. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari energi. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu energi? Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Macam-macam bentuk energi. Yang pertama yaitu adanya energi kimia, kemudian ada energi listrik, ada energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan juga energi cahaya. Nah, sekarang kita bahas tentang energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Contohnya misalnya seperti pada bahan makanan, bensin dan solar, kemudian adanya batu bara ataupun batu baterai. Kemudian adanya energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berasal dari arus listrik yang mengalir melalui suatu perantar. Dapat dilihat pada gambar berikut. Contohnya misalnya seperti lampu, televisi, komputer, dan juga kulkas. Yang ketiga, ada energi panas. Energi panas adalah energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Contoh matahari, api, dan panas bumi. Contoh manfaat energi panas yaitu mengeringkan pakaian, menghangatkan ruangan, dan memasak. Kemudian yaitu energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Misalnya contohnya seperti air mengalir, angin, kemudian listrik, dan masih banyak lainnya. Kemudian energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Misalnya contohnya teropeng, seruling, dan juga gendang. Kemudian adanya energi cahaya.
Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Nah, di antara contohnya yaitu seperti cahaya matahari, kemudian adanya lampu, kemudian juga adanya api. Jadi, agar mudah memahami materi ini, kita akan melakukan sebuah praktikum. Nah, perhatikan baik-baik praktikum yang akan saya jelaskan berikut ini. Sebelum kita melakukan percobaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa aja yang ada di dalam percobaan ini. Nah, yang pertama, adanya keran air yang masih tertutup. Kemudian, adanya gambar dari generator. Kemudian, ini adalah wadah yang berisi air, beserta dengan termometernya. Oke, kita lihat dulu bentuk energinya. Kita centang. Bentuk energi ini disimbolkan dengan yang pertama, adanya E berwarna putih menunjukkan bentuk energi mekanik. Kemudian, berwarna biru menunjukkan energi elektrik ataupun energi listrik. Kemudian, berwarna coklat disebut dengan energi panas, berwarna kuning energi cahaya, dan hijau adalah bentuk atau simbol dari energi kimia. Nah, jadi seperti itu. Kita coba dulu buka kerannya. Nah, ini kerannya sudah terbuka. Keluarlah air dari keran. Air membawa energi mekanik. Kemudian, menggerakkan generator. Kemudian, generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik ataupun elektrik. Kemudian, energi listrik memanaskan air yang berada di wadah ini. Suhunya menjadi naik. Jadi, inti dari percobaan ini ternyata perubahan energi mekanik diubah oleh generator menjadi energi elektrik. Kemudian berubah menjadi energi panas. Sekarang kita ganti dengan lampu neon. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, ternyata lama-kelamaan lampunya menyala kawan-kawan. Ini menandakan bahwa perubahannya dari energi mekanik digerakkan oleh generator menjadi energi listrik, kemudian berubah menjadi energi cahaya. Nah, sekarang kita ganti dengan kipas angin. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, ternyata kipas anginnya berputar. Ini menandakan bahwa energi mekanik dari aliran ini berubah menjadi energi listrik. Kemudian, energi listrik diubah oleh kipas angin menjadi energi mekanik. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita coba dengan energi lainnya. Kita lihat dulu ya. Di sini ada tungku. Kemudian di atasnya ada teko ya teman-teman yang berisi air. Kita coba pakai wadah yang ada air. Coba kita ganti dulu. Kemudian kita panaskan tungkunya ya teman-teman. Kita panaskan dulu, kita nyalakan dulu. Nah, kita nyalakan. Sekarang, nah tungkunya udah nyala teman-teman. Dan kemudian memanaskan air yang ada di dalam teko ini, sehingga mengeluarkan uap ya teman-teman. Jadi uapnya itu berbentuk energi mekanik. Kemudian energi mekanik menggerakkan generator dan mengubah menjadi energi elektrik ya teman-teman. Kemudian energi listrik ini diubah lagi menjadi energi panas, sehingga air dalam wadah tersebut meningkat suhunya karena panas yang dihasilkan oleh generator ini. Nah, diubah lagi dari energi listrik menjadi energi panas ya teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu dari tuku ini keluar energi panas. Energi panas memanaskan air di dalam teko, dan dalam teko keluarlah uap yang membentuk energi mekanik, menggerakkan generator dan menghasilkan energi elektrik ataupun disebut dengan energi listrik. Kemudian generator mengubah energi listrik diubah menjadi energi panas ya teman-teman. Kita coba ganti dengan lampu. Kita lihat bersama ya. Nah, ternyata bola lampunya menyala. Dari tungku ini adanya energi panas, kemudian berubah menjadi uap. Dapat dilihat ya. Kemudian dari uap ini menghasilkan energi mekanik yang menggerakkan generator. Kemudian
mengubah energi mekanik menjadi energi elektrik ataupun energi listrik. Kemudian dari energi listrik ini diubah lagi menjadi energi cahaya. Sekarang kita ganti dengan kipas angin. Nah, kita perhatikan ya baik-baik. Nah, oke. Terlihat bahwa dari perubahan energi panas, dari panas kemudian menghasilkan uap yang menghasilkan energi mekanik. Kemudian, energi mekanik ini menggerakkan generator ya teman-teman. Dan generator ini mengubah menjadi energi listrik yang kemudian bisa menyalakan kipas angin. Nah, sekarang jadi inti dari percobaan ini, perubahan energinya dari energi panas berubah menjadi energi mekanik, kemudian diubah lagi menjadi energi listrik, dan kemudian diubah lagi menjadi energi mekanik melalui kipas angin yang berputar ini ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba ganti dengan sumber energi yang lain. Nah, ini ada sepeda. Kemudian di sini ada manusia ya. Jadi, pada manusia ini memiliki energi kimia yang ditandai dengan berwarna hijau di dalam perut manusia ini ya. Kemudian di sini masih ada kipas angin, di sini ada kipas angin, ada juga generator. Sekarang kita coba orang ini kita suruh mengayuh ya teman-teman. Kita lihat apa yang akan terjadi. Perhatikan ya baik-baik. Nah, di sini ada energi kimianya diubah menjadi energi mekanik, kemudian menggerakkan generator, kemudian diubah lagi menjadi energi listrik. Kemudian bisa menyalakan kipas angin ini untuk energi mekanik. Jadi kesimpulannya, lama-kelamaan orang ini akan kehabisan tenaga ya dan tidak bisa menjalankan lagi sepedanya. Oke, sekarang kita tambah ya tenaganya. Kita tambah dulu. Nah, kita ganti dengan apa ya ini? Ya, kita ganti dengan tabung ya. Kita ganti dengan tabung. Kemudian kita perhatikan di sini. Di sini ada energi kimianya. Kemudian diubah menjadi energi mekanik. Nah, dalam mengayuh sepeda ini, kita perhatikan terlebih dahulu pada saat orang ini mengayuh sepedanya. Selain diubah menjadi energi mekanik, ternyata kita juga menghasilkan energi panas. Nah, energi panasnya dari mana? Nah, dari gesekan si roda ini ya. Kita perhatikan baik-baik. Kita tambah. Sesuatu yang menggesek pada gesekan akan menghasilkan energi panas, kemudian mengubah menjadi energi mekanik, dan diubah menjadi energi listrik, kemudian diubah lagi menjadi energi panas. Ya, suhunya naik ya teman-teman. Kita juga bisa melihat termometernya semakin meningkat. Perhatikan. Nah, semakin lama ternyata semakin meningkat. Jadi energi panas dari dalam air ini ada yang keluar melalui uap ya teman-teman. Oke, sekarang kita ganti dengan bola lampu. Nah, kita lihat. Kita tambah lagi energi orang ini ya, supaya bisa mengayuh sepedanya. Nah, perubahan energinya masih sama ya teman-teman. Energi kimia berubah menjadi energi mekanik, kemudian diubah menjadi energi listrik, dan menyalakan lampu energi cahaya. Sekarang kita ganti lagi dengan kipas angin. Apakah bisa berputar? Nah, ternyata bisa. Kipas angin ini ternyata berputar teman-teman. Jadi perubahan energinya itu bermacam-macam. Bisa jadi energi mekanik jadi energi listrik, kemudian menjadi energi mekanik atau cahaya atau panas. Bisa berubah-ubah tergantung dengan alatnya. Sekarang kita ganti dengan sumber cahaya matahari ya. Sumber cahaya matahari ini tidak bisa diubah oleh generator. Maka yang bisa mengubah sumber cahaya matahari adalah solar cell. Perhatikan solar cell ini baik-baik ya. Nah, solar cell ini menerima energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Perhatikan ya, berwarna biru.
Jadi, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Kemudian, energi listrik ini karena alatnya adalah kipas angin diubah lagi menjadi energi mekanik. Sama ya, perubahannya seperti yang tadi. Di sini juga ada keterangan awan. Misalnya tidak ada awan, maka tidak ada yang menghalangi energi cahaya matahari, sehingga langsung energinya banyak menuju solar cell. Kemudian, solar cell ini secara maksimal mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian bisa menggerakkan kipas angin ini ya. Oke. Sekarang kita coba awannya memperbanyak. Kita tambah dulu ya. Oke. Ya, kita lihat ya ternyata kipas anginnya masih berputar ya teman-teman. Cuman bedanya semakin pelan karena energi listriknya semakin sedikit. Tapi masih bisa berputar. Sekarang kalau awannya penuh misalnya ya, mendung banget gitu. Perhatikan. Di sini energi cahaya mataharinya tidak bisa masuk ke solar cell. Nah, jadi tidak ada energi cahaya matahari yang masuk ke dalam solar cell ya teman-teman. Akibatnya kipas angin ini tidak dapat berputar karena tidak ada energi yang masuk ke solar cell ini karena tertutup awan. Oke, sekarang kita ganti dengan bola lampu neon. Kita lihat misalnya tiba-tiba cerah lagi nih ya, misalnya tidak ada awan. Kita lihat di sini. Ya, kemudian solar cell ini berubah energi cahaya matahari, yang kemudian energi cahaya matahari berubah menjadi energi cahaya oleh lampu neon. Lampu neon ini itu selain bisa mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, dia juga bisa menghasilkan energi panas. Ya, jadi seperti itu. Jadi biasanya pada saat lampu neon ini menyala, jadi lampu neon ini hangat gitu ya. Jadi selain energi cahaya juga menghasilkan energi panas, tapi sedikit tidak banyak. Nah, ini dapat dilihat ya, energi cahaya banyak tapi energi panasnya sedikit. Ini menandakan bahwa lampu neon ini melepaskan energi panasnya sedikit ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke. Sekarang kita coba ganti lampu neon dengan wadah yang berisi air. Kita lihat apa memanaskan air atau enggak. Perhatikan baik-baik. Oke, ternyata bisa ya teman-teman. Ternyata airnya panas. Perhatikan energi panas dalam air tersebut bertambah. Kemudian suhunya juga naik. Terlihat juga uap di sini ya. Nah, terlihat uap di sini yang akhirnya bahwa energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik, kemudian bisa memanaskan air. Oke. Diubah menjadi energi panas yang kemudian airnya menjadi panas. Perhatikan termometernya. Perhatikan baik-baik ya. Lama-kelamaan akan meningkat. Setelah jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekali energi yang ada di alam yang sebetulnya dapat kita manfaatkan asalkan kita memiliki alat ataupun transformasi energi ya. Contohnya ini energi matahari ditransformasikan oleh alat yang namanya solar cell. Oke, solar cell menjadi energi listrik yang kemudian energi listrik ini bisa digunakan untuk peralatan kebutuhan sehari-hari. Misalnya untuk memanaskan air, menyalakan bola lampu, kemudian apalagi ya, kita coba lagi menggerakkan kipas angin. Setelah kemudian juga masih banyak peralatan yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang menggunakan energi listrik ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu percobaannya. Jadi kesimpulan dari hasil akhir praktikum yaitu perubahan energinya bermacam-macam tergantung alat yang kita gunakan. Misalnya ada juga yang berubah dari energi mekanik menjadi listrik, kemudian menjadi mekanik. Kemudian ada juga perubahan dari mekanik menjadi listrik, kemudian cahaya. Kemudian ada juga dari mekanik menjadi listrik dan menjadi panas. Kemudian ada juga perubahan energinya dari kimia menjadi mekanik dan menjadi listrik. Kemudian ada juga dari cahaya matahari berubah menjadi listrik. Nah, jadi begitu ya perubahan energinya. Nah, sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.